Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus sedang makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus berbicara menanggapi soal adat istiadat, kebudayaan, tradisi. Maka saya mau mengajak Anda sekalian juga untuk merenungkan tema ini, adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Mengapa adat istiadat bisa menjadi satu hal yang berbahaya dalam hidup kita? Bagaimana supaya adat istiadat ini menjadi hal yang indah dalam hidup kita? Apa itu adat istiadat? Apakah ada bahayanya? Dan bagaimana supaya adat istiadat ini menjadi hal yang indah, berguna dalam hidup kita? Apa itu adat istiadat? Adat istiadat atau budaya atau tradisi ini adalah cara kita menjalani hidup. Setiap manusia pasti punya caranya untuk menjalani hidup. Jadi kebudayaan ini terbentuk dari kebiasaan. Ini adalah hal yang kita lakukan setiap hari. Bagaimana kita menjalani hidup setiap hari, ada ritualnya. Setiap orang punya ritual beda-beda satu dengan yang lain. Ada yang begitu bangun tidur langsung berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ini ritualnya. Ada yang begitu bangun tidur langsung pegang HP.
Itu ritualnya. Ada yang begitu bangun tidur langsung tidur lagi. Ini ritualnya. Tiap orang punya cara masing-masing untuk menjalani hidup. Dan cara ini menjadi kebiasaan, menjadi budaya karena diulang-ulang. Dan tentu setiap orang membentuk kebudayaannya sendiri, tetapi juga menerima warisan dari orang tuanya. Makanya ada adat istiadat, budaya. Budaya ini adalah budi yang diberdayakan, budidaya. Makanya kalau kita udah punya kebiasaan yang jelek membuat kita jadi terbiasa melakukan yang jelek. Kebudayaan yang baik menuntun kita, membantu kita untuk menjadi dan melakukan berbagai hal yang baik. Budaya ini juga tumbuh dalam keluarga, tumbuh dalam masyarakat. Setiap keluarga, setiap masyarakat juga punya budayanya. Budaya apa yang Anda hidupi dalam keluarga Anda? Kalau saya, dalam keluarga saya, salah satu yang orang tua saya biasa lakukan dan saya sangat menghargai adalah kebudayaan. Tentu kita orang Katolik kan buat tanda salib ya. Orang tua saya itu seringkali sebagai satu kebiasaan, setiap kali kita anak-anak mau pergi keluar, pergi ke sekolah, atau sebelum tidur, selalu dikasih berkat Tuhan, memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dahi. Jadi, saya juga selalu ajak keluarga-keluarga, terutama saat pembaptisan, untuk bangun kebudayaan ini. Anak-anak kalau mau pergi ke sekolah, atau mau tidur itu dikasih berkat dulu. Jadi nanti kalau mereka udah dewasa, saya udah jadi pastor, kalau ketemu papa saya minta berkat. Ada orang yang kebiasaannya kasih duit. Jadi kalau ketemu orang tuanya mintanya duit. Tapi kalau biasa dikasih berkat, Tuhan memberkati. Ketemu orang tua mintanya pi, berkatin pi. Begitu. Jadi ini satu adat istiadat, kebiasaan, budaya dalam keluarga. Dan tentu ini juga jadi budaya kita buat orang Katolik. Karena biasa buat tanda salib, kita seneng kalau lihat orang yang hebat buat tanda salib. Ini menjadi identitas. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, kan sekarang kan ini atlet-atlet yang berprestasi di Olimpiade ya. Kita seneng kalau kita lihat mereka buat tanda salib, abis begitu menang buat tanda salib. Kita jadi tahu, oh orang Katolik. Wah, kita juga seneng orang Katolik ini berprestasi, berkarya buat negara. Waktu saya masih kecil, salah satu juaranya, pahlawannya, saya masih SD, SMP, itu Susi Susanti. Jadi waktu dia menang di Olimpiade buat tanda salib, wah kita seneng. Dan saya juga kalau ketemu di gereja, karena kita satu paroki dulu di Maria Bunda Karmel di Tomang, Susi Susanti suka ke gereja sama Alan Budi Kusuma, biasa duduk di belakang. Kita seneng kalau lihat dia, ya ini dari gereja, orang Katolik, berprestasi, menjadi identitas. Tentu tradisi budaya ini menjadi cara hidup dan identitas kita. Sangat penting dalam hidup. Nah, apa bahayanya? Apa ada bahayanya? Ya, tentu ada bahayanya. Dan hari ini Yesus mengingatkan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ini adalah orang pinter-pinter yang tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup mereka untuk menjaga adat istiadat ini. Mereka yang memastikan bahwa adat istiadat ini terus dilakukan sebagai identitas orang Israel. Tapi sayangnya, dan ini kan sudah diingatkan dalam bacaan pertama, Musa mengingatkan orang Israel untuk terus menjaga
aturan-aturan mereka. Bahayanya adalah saat kita lalu jadi fokus pada hal-hal yang eksternal. Bahkan kalau berbagai tradisi ini, budaya ini jadi membuat pengkotak-kotakan dalam masyarakat. Mana yang berpendidikan, mana yang punya adat, mana yang tidak berpendidikan, yang tidak punya adat. Dan yang berpendidikan, yang beradat melihat rendah pada yang tidak berpendidikan. Atau bahkan ini menjadi standar kesucian. Dalam Injil hari ini Yesus berbicara mengenai apa yang najis dan tidak najis, yang bersih dan yang kotor. Adat istiadat yang eksternal dipakai untuk menilai yang internal. Tentu tidak bisa demikian, karena yang eksternal tidak selalu menjamin yang internal. Tidak selalu menjamin. Karena pada kenyataannya dalam hidup ada banyak orang Farisi, apalagi zaman sekarang, yang hanya mau membangun citra. Yang penting citranya hebat. Nah, Yesus mengingatkan bahwa antara yang eksternal dan yang internal harus berhubungan, harus ada internalisasi. Berbagai hal yang kita lakukan, kita harus tanya kenapa? Apa nilai yang kita mau perjuangkan? Nilai ini yang perlu terus disadari. Jadi kita perlu tanya, apakah dengan melakukan berbagai hal yang adat istiadat ini sudah ajarkan, kebiasaan sudah ajarkan, kita bisa menghidupi nilai-nilai yang penting dalam hidup kita. Misalnya di dalam keluarga ada tradisi makan bersama. Tapi kalau yang dipentingin cuman ya udah yang penting aku hadir aja, tapi pikirannya ke orang lain, makan sambil WA, gak ngobrol satu dengan yang lain. Bagaimana nilai kebersamaannya bisa dibangun? Atau dalam keluarga ada tradisi tukar kado saat Natal, tetapi fokusnya hanya pada nilai kadonya, supaya aku dapat apa yang aku mau. Nah, nilai yang lebih penting untuk memperhatikan satu dengan yang lain, untuk membawa sukacita satu dengan yang lain, tidak tercapai. Apa nilai yang mau diperjuangkan dari tradisi ini? Dan tentu buat Yesus, berbagai tradisi, berbagai hal yang kita lakukan hari demi hari harus membawa kita pada kasih. Kita menjadi pribadi yang semakin penuh kasih gak dengan berbagai hal yang kita lakukan? Kalau tidak, kita perlu bertanya, apa yang salah dalam berbagai hal yang kita lakukan ini, cara hidup kita ini. Nah, tentu jadi dengan demikian kita orang-orang Katolik perlu membangun tradisi kita. Dan apa tradisi kita yang perlu semakin diinternalisasi? Tentu orang Katolik tradisinya adalah berdoa, dan doa yang paling tinggi adalah Ekaristi. Makanya jemaat pertama dari sejak gereja awal selalu kumpul bersama untuk mohon maaf sama Tuhan, sama seperti kita saat ini. Kalau kita Ekaristi, kita mulai dengan pemeriksaan batin, mohon maaf pada Tuhan, hadir pada Tuhan apa dirinya, apa adanya diri kita, dan juga mengingat pengorbanan Yesus buat kita, merayakan pengorbanan Yesus buat kita, supaya kita bisa bersyukur dan hidup dalam rahmat Tuhan. Ini yang menjadi tradisi paling penting buat kita orang Katolik, hidup dalam Ekaristi,
hidup dalam rahmat Tuhan, disucikan oleh Tuhan, supaya kita terus hidup juga di dalam kasih. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya ingin cari satu contoh dari Santo Santa, dan yang saya ingat ini adalah Santo Agustinus. Karena tentu kemarin tanggal 28 kita baru merayakan pesta. Buat Dominikan ini pesta Santo Agustinus. Dan tanggal 27 perayaan Santa Monica, dua santa besar, ibu dan anak. Dan kita tahu bahwa Santo Agustinus ini kisahnya yang paling indah adalah pertobatannya. Santo Agustinus jadi sangat terkenal karena buku yang ditulisnya The Confessions, pengakuan-pengakuannya. Bagaimana dia bertobat. Santo Agustinus dibaptis saat dia berumur 33. Dan waktu dia dibaptis juga dengan anaknya Adeodatus. Waktu itu jadi Santo Agustinus belum menikah tapi udah punya anak. Artinya apa? Tentu masa mudanya itu berarti dia hidup dalam kenikmatan daging. Dan itu yang dicari oleh Santo Agustinus. Pertobatannya menjadi hal yang sangat besar, sangat indah, kita perlu contoh. Paus Benediktus XVI dalam salah satu tulisannya, dalam satu ceramahnya mengatakan Santo Agustinus itu mengalami 3 pertobatan. Anda tahu gak pertobatan-pertobatannya Santo Agustinus itu apa aja? Tentu pertobatan yang pertama, Paus Benediktus ke-16 katakan adalah pertobatan intelektual dari Santo Agustinus. Karena dia adalah orang yang sangat pinter, sangat berpengaruh, sangat bertalenta. Dia pembicara hebat di dunia intelektual sebelum dia bertobat. Dan dia selalu mencari kebenaran. Tapi mencari kebenarannya hanya di dunia filsafat. Dan ternyata dia menyadari bahwa itu gak cukup. Satu hari dia dengar ada suara bilang, ambillah dan bacalah kitab suci. Ambillah dan bacalah kitab suci. Lalu dia mulai ambil, baca, dan menemukan di situ ternyata kebijaksanaan ilahi. Itulah yang bisa memuaskan manusia jauh lebih dalam daripada kebijaksanaan yang dunia bisa berikan. Bukannya berarti kebijaksanaan dunia tidak berarti, tapi kebijaksanaan ilahi itu menjadi jauh lebih indah dan bermakna, memberi kepuasan buat yang mencari kebenaran. Itu pertobatan pertama. Pertobatan kedua, saat pada akhirnya Santo Agustinus memutuskan untuk dibaptis oleh Santo Ambrosius. Ini tentu hal yang sangat indah, titik perubahan yang paling signifikan dalam hidup Santo Agustinus. Tapi apa pertobatan yang ketiga sesudah dibaptis? Paus Benediktus ke-16 katakan, pertobatan ketiga ini adalah yang lebih susah. Karena pertobatan ketiga adalah pertobatan setiap hari. Karena hidup ini panjang dan sulit, cobaannya banyak. Hidup adalah satu peziarahan. Sesudah dibaptis, lalu apa? Santo Agustinus memutuskan untuk terus bertobat setiap hari, buat keputusan untuk bertobat. Makanya Santo Agustinus kemudian memutuskan untuk jadi pertapa, jadi romo, membuat pertapaan biara di Afrika, di tempat asalnya. Supaya apa? Supaya setiap hari, kata kuncinya setiap hari, bisa berdoa, baca kitab suci, ekaristi. Ini adalah pertobatan yang paling susah karena menyangkut hidup yang panjang setiap hari seumur hidup. Ini menjadi
tradisi yang kita hidupi, budaya yang kita hidupi, yang membawa kita pada kesucian. Dan ini adalah kebersihan sejati, kesucian sejati, bukan dari luar, tapi yang bersumber dari hati yang bersih. Dan ini kita perlu lakukan terus-menerus, sehingga seperti yang dikatakan oleh Mazmur Tanggapan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Anda sekalian yang hatinya bersih, yang selalu dibersihkan juga oleh rahmat Tuhan. Karena yang bisa melihat Allah adalah yang hatinya bersih. Diberkatilah yang bersih hatinya, mereka akan melihat Allah.